support dan resisten. Support dan resisten adalah level harga yang digunakan dalam analisis teknikal untuk memprediksi pergerakan harga. Sekali lagi saya ulang, level harga untuk memprediksi pergerakan, ya. Sekali lagi, level harga untuk memprediksi pergerakan. Support adalah level harga di mana harga cenderung berhenti turun. Contohnya di support yang terbaru ini, yang terupdate, ya, itu bisa dikatakan support. Karena setelah turun, ya, dia buat shadow panjang, ya, harga cenderung berhenti di situ lalu naik kembali. Karena itu support adalah level harga, ya, level harga di mana harga cenderung berhenti turun. Nah, untuk resisten adalah level harga di mana harga cenderung berhenti naik. Ini contohnya di resisten nomor 2. Dia naik buat shadow panjang ke atas lalu turun ke bawah. Berarti ini adalah level harga di mana harga cenderung berhenti naik, ya. Nah, untuk fungsi support dan resisten adalah mengidentifikasi tren pasar dan mengukur kekuatan pasar. Contoh mengidentifikasi tren pasar, contohnya saya punya resisten 1 dan 6. Bila harga berada di bawah garisan resisten 1 sampai dengan 6, artinya trennya turun. Bila harga berada di atas garisan support 1 sampai dengan 6, artinya trennya naik, ya. Berarti untuk saya, ya, fungsi support dan resisten mengidentifikasi tren pasar dan mengukur kekuatan pasar. Nah, untuk mengukur kekuatan pasar, kita bisa lihat di mana letak-letak level support dan resisten. Jadi kita bisa tahu, ya, di mana kekuatan awal penjual itu ada dan di mana kekuatan awal pembeli itu ada, ya. Jadi sekali lagi, fungsi support dan resisten mengidentifikasi tren pasar dan mengukur kekuatan pasar. Dan perubahan support dan resisten. Ketika resisten dapat dirusak, ya, garis yang merah contohnya, ya, atau nanti saya jelaskan lagi. Intinya perubahan support dan resisten. Ketika resisten dapat dirusak, artinya harga akan terus bergerak naik dan resisten yang tadinya berada di atas harga akan berada di bawah harga. Ketika support dapat dirusak, artinya harga akan terus bergerak turun dan support yang tadinya berada di bawah harga akan berada di atas harga. Nah, saya coba contohkan itu per satu harga kok, per satu candle, ya. Saya akan coba ambil contoh di candlestick ini. Di 25 Maret jam 19. Nah, untuk broker ini lebih 1 menit, ya. Nah, contohnya high itu
adalah resisten, dan yang bawah itu adalah support. Ya, diingat lagi, support adalah level harga di mana harga cenderung berhenti turun. Jadi pada candlestick ini dia turun sampai titik level yang terendah itu di panah hijau, lalu dia berhenti turun di situ, lalu naik lagi. Sedangkan yang merah resisten adalah level harga di mana harga cenderung berhenti naik. Jadi dia buat kenaikan, dia turun lagi buat shadow. Nah, yang saya maksud perubahan support dan resisten, ketika resisten dapat dirusak, maksud saya yang dapat dirusak itu di sini, ya, candle bullish ini, ya, jadi mampu di break, ya. Ketika resisten dapat dirusak, artinya harga akan terus bergerak naik. Contohnya candle bullish ini. Dan resisten yang tadinya berada di atas harga, ya, yang berada di atas harga tuh ini. Ini resistennya, ini harganya. Ya, di sini. Ya. Yang tadinya berada di atas harga akan berada di bawah harga. Sekarang harga di sini, ya, dan bisa dilihat resistennya sekarang berada di bawah harga. Oke. Nah, sekarang coba kita cari contoh support pakai satu candlestick aja, ya. Nah, untuk support kita pakai candlestick di tanggal 25 Maret jam 21. Nah, untuk yang panah di atas itu kita tahu resisten, ya. Yang panah hijau itu adalah support itu. Nah, untuk support, ketika support dapat dirusak, ya, dirusaknya di mana? Di candlestick bearish ini, ya, dia bisa ke bawah, dirusak berarti. Jadi ketika support dapat dirusak, artinya harga akan terus bergerak turun, dan support yang tadinya berada di bawah harga, ya, akan berada di atas harga. Jadi support yang tadinya berada di bawah harga, ini supportnya, harganya ada di atas ini, ya. Jadi harga kembali naik karena yang tadi saya bilang, support adalah level harga di mana harga cenderung berhenti turun. Jadi setelah level di bawah itu dia naik kembali, ya. Jadi kembali lagi, support yang tadinya berada di bawah harga akan berada di atas harga karena sudah dirusak. Ini mulai dirusaknya di sini, lalu sekarang harga di sini. Jadi harga berada di atas support yang tadinya berada di bawah harga akan berada di atas harga. Nah, untuk contoh support resisten dengan alur harga itu bisa dilihat contohnya untuk resisten, ya. Di sini, ya, ini menjadi resisten, bisa dirusak gitu, dia terus ke bawah. Kalau untuk support ini kita bisa lihat contohnya ini, ya, sudah dirusak, dia hanya retrace, dia balik ke bawah. Ini yang signifikan, ya.
Kalau untuk basicnya swing high, swing low ya, dia break swing high, swing low kayak gitu ya. Nah, saya harap untuk pengertian support resisten sesuai yang ditanyakan pada live sebelumnya bisa terjawab ya. Untuk keseluruhan sekali lagi ya, support dan resisten adalah level ya, level harga yang digunakan dalam analisis teknikal untuk memprediksi ya pergerakan harga. Level harga untuk memprediksi pergerakan. Support adalah level harga di mana harga cenderung berhenti turun, dan resisten adalah level harga di mana harga cenderung berhenti naik. Nah, yang terpenting adalah fungsi dari support dan resisten. Fungsinya mengidentifikasi tren pasar dan mengukur kekuatan pasar ya. Jadi kita bisa lihat trennya ini sedang apa, dan mengukur kekuatan pasar itu maksudnya kita bisa lihat di mana titik letak atau level di mana masuknya kekuatan penjual dan di mana masuknya kekuatan pembeli dari garisan support resisten yang sudah ditandakan misalnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.